Halo, perkenalkan nama saya Marta Meli Halita dengan NIM B1011201019 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Tanjung Pura Angkatan 2020. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu paradigma. Istilah paradigma pada mulanya dipakai dalam bidang filsafat ilmu pengetahuan. Menurut Thomas Kuhn, orang yang pertama kali mengemukakan istilah tersebut menyatakan bahwa ilmu pada waktu tertentu didominasi oleh suatu paradigma. Paradigma adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Istilah paradigma semakin lama semakin berkembang, tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan, tetapi pada bidang lainnya juga, seperti bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Sesuatu dijadikan paradigma, berarti sesuatu itu dijadikan sebagai sebuah kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan sebuah kegiatan. Dengan demikian, paradigma menempati posisi tinggi dan penting dalam melaksanakan segala hal dalam kehidupan manusia. Berdasarkan hal tersebut, pembangunan sosial diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek jiwa, raga, pribadi, sosial, dan aspek ketuhanan. Secara singkat, pembangunan nasional sebagai upaya peningkatan manusia secara totalitas. Oleh karena itu, pembangunan dilaksanakan di berbagai bidang yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Nilai-nilai dasar Pancasila itu dikembangkan atas dasar hakikat manusia. Hakikat manusia menurut Pancasila adalah makhluk monopluralis yang memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga. Yang kedua, sifat kodrat manusia sebagai individu sekaligus sosial. Dan yang ketiga adalah kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan. Di era globalisasi informasi seperti ini, implementasi tersebut perlu direkonstruksi ke dalam perwujudan masyarakat yang mencakup masyarakat tradisional, masyarakat industrial, dan masyarakat purna industrial. Dengan demikian, nilai-nilai sosial politik yang dijadikan moral baru bagi masyarakat informasi adalah: yang pertama, nilai toleransi; yang kedua, nilai transparansi hukum dan kelembagaan; dan yang ketiga adalah nilai kejujuran dan komitmen. Berdasarkan hal tersebut, sistem politik Indonesia harus dikembangkan atas asas kerakyatan yang tertuang dalam sila keempat dalam Pancasila. Oleh karena itu, secara berurutan, sistem politik Indonesia dikembangkan atas moral ketuhanan, moral kemanusiaan, moral persatuan, moral kerakyatan, dan moral keadilan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Selaku warga negara, kita harus menempatkan diri sebagai subjek atau pelaku politik, bukan hanya sekedar objek politik. Pancasila bertolak dari kodrat manusia, maka pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sistem politik Indonesia bertolak dari manusia sebagai subjek harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem politik Indonesia yang sesuai dengan Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi, bukan otoriter. Pancasila sebagai paradigma artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka, acuan, serta tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan kenyataan objektif bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, sedangkan negara merupakan suatu organisasi atau persekutuan hidup manusia. Maka tidak berlebihan apabila Pancasila menjadi landasan atau tolak ukur penyelenggaraan bernegara, termasuk dalam melaksanakan suatu pembangunan.
Perilaku politik, baik bagi warga negara maupun penyelenggara negara, dikembangkan atas dasar moral tersebut sehingga menghasilkan perilaku politik yang santun dan bermoral. Pemahaman untuk implementasinya dapat dilihat secara berurutan. Yang pertama, penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mementingkan kepentingan rakyat bila mana mengambil sebuah keputusan. Yang ketiga, melaksanakan keadilan sosial dan penentu prioritas kerakyatan berdasarkan konsep pertahanan persatuan. Yang keempat, dalam pencapaian tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang kelima, nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa.